di channel Liverpool Liam TV Indonesia. Kami akan mengadakan giveaway jersey terbaru Liverpool setiap bulan pada tanggal 15. Untuk persyaratan lebih jelasnya, silakan cek di description box ya. Carragher ingin sekali lihat pemain sensasional ini gabung Liverpool. Legenda Liverpool Jamie Carragher mengatakan dirinya ingin sekali melihat gelandang Manchester City Kevin De Bruyne gabung dengan The Reds. De Bruyne berperan besar membawa City meraih sejumlah gelar juara di kompetisi domestik. Ia kini merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia. Penampilan Kevin De Bruyne memikat banyak mata, termasuk Jamie Carragher. Expect timnas Inggris itu pun tak sungkan memberikan pujian setinggi langit pada pemain asal Belgia tersebut. Ia mengatakan De Bruyne sekarang layak disebut masuk jajaran pemain terbaik di dunia. Kevin De Bruyne, saya pikir ia salah satu pemain terbaik di dunia. Ujinya seperti dilansir Daily Star. Tentu saja dalam 2 atau 3 tahun terakhir ia menjadi pemain lini tengah terbaik di dunia. Sambung Carragher. Liverpool punya skuad yang sangat kuat, akan tetapi mereka disebut kekurangan pemain yang kreatif di lini tengah. Apalagi mereka tak mendatangkan pemain baru sepeninggalan Philippe Coutinho. Jamie Carragher merasa De Bruyne akan cocok mengisi kekosongan tersebut, namun ia harus dipasang di posisi yang tak membuatnya bentrok dengan Trent Alexander-Arnold. Orang-orang selalu mengatakan Liverpool kekurangan kreativitas di lini tengah. Saya pikir ini agak keras, karena saya pikir Liverpool mendapatkan kreativitas mereka dari area yang berbeda. Itu hanya soal pengaturan tim saja. Terangnya, 3 gelandang itu, siapapun itu, melakukan banyak pekerjaan untuk 3 pemain depan dan bek sayap. Jadi, mereka punya pekerjaan yang harus dilakukan dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Tuturnya, saya hanya berpikir bahwa Kevin De Bruyne benar-benar sensasional. Saya pikir di saluran yang tepat itu mungkin penghalang Trent. Saya tidak tahu. Tapi menurut saya, Kevin De Bruyne adalah orang pertama yang muncul di benak saya. Seru Carragher. Liverpool biasanya keteteran di Januari. Sekarang, manajer Liverpool Jurgen Klopp takjub melihat performa timnya sepanjang Januari ini, sebab The Reds biasanya suka keteteran. Liverpool mengalami awal tahun dengan jadwal yang terbilang padat, menyusul adanya sejumlah penundaan karena pandemi COVID-19. Selain itu, Liverpool sebenarnya agak menurun performanya menjelang akhir tahun. Belum lagi cedera pemain bikin kepala klub makin pusing. Ditambah juga dengan absennya 3 pemain yang ikut Piala Afrika. 2 penyerang andalan Sadio Mane dan Mohamed Salah termasuk diantaranya. Diawali dengan hasil imbang 2-2 di kandang Chelsea, Liverpool lantas melanjutkannya dengan manis ketika menyihirkan Surbury Town 4-1 di babak ketiga Piala FA, lalu berimbang tanpa gol kontra Arsenal di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris. Setelah itu mengalahkan Brentford 3-0 yang diteruskan dengan kemenangan 2-0 di leg kandang Arsenal, sekaligus meloloskan Liverpool ke final Piala Liga Inggris. Terakhir, Liverpool susah payah mengalahkan Crystal Palace di kandangnya dengan skor 3-1. 4 kemenangan dan 2 imbang dari 6 pertandingan di awal tahun bukan sesuatu yang buruk. Apalagi jika mengingat sejarah Liverpool bersama Klopp, sepanjang Januari hingga Februari tidak bagus. Contohnya saja musim lalu, ketika Liverpool cuma menang 3 kali di Liga Inggris pada 3 bulan pertama 2021. 2 diantaranya didapat di Januari. Sepanjang Februari mereka bahkan kalah 4 kali beruntun sebelum menang di akhir bulan. Itu belum mengikut sertakan kekalahan 2-3 dari Manchester United di babak keempat Piala FA. Sebelum ini Liverpool juga sempat mencatatkan periode buruk di musim penuh pertama klub, yakni di 2016-2017, saat menang sekali dan kalah 3 kali dari 7 pertandingan awal tahun di Liga. Mereka juga tersingkir di semifinal Piala Liga Inggris dan kalah 1-2 dari Wolverhampton di babak keempat Piala FA. Maka dari itu, klub senang Liverpool bisa melewati awal tahun dengan mantap, meski kondisi skuad lagi kurang oke. Dia berharap si merah bisa lebih baik di bulan Februari setelah liburan 2 pekan ini. Tentunya hasil melawan Palace luar biasa. Biasanya bulan Januari itu selalu menyulitkan bagi kami. Setidaknya selama saya di sini. Anda tidak diperkuat 3 pemain yang tampil di Piala Afrika, lalu ada beberapa pemain juga cedera. Jadi kami cuma punya skuad terbatas. Tapi luar biasanya para pemain bisa melalui ini.
ujar Jurgen Klopp seperti dikutip dari BBC Sport. Fabinho bisa ancam posisi Salah sebagai pengambil penalti utama. Alex Oxlade-Chamberlain dan Jordan Henderson sama-sama bercanda bahwa tempat Mohamed Salah sebagai penendang penalti bisa terancam setelah tendangan penalti lainnya dari Fabinho. Fabinho mencetak gol keempatnya dalam 5 pertandingan terakhir saat ia melangkah untuk mengkonversi penalti di Crystal Palace pada hari Minggu 23 Januari, menyegel kemenangan 3-1. Itu adalah penalti kedua pemain Brazil itu dan gol kelimanya musim ini, mencetak gol tanpa adanya Salah dan James Milner. Meskipun ia gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Torino pada 2018, Fabinho jelas merupakan pilihan terpercaya bagi Jurgen Klopp dan Oxlade-Chamberlain bercanda bahwa peran Salah bisa terancam. Saya pikir dia akan pergi ke arah lain, sudut lain biasanya miliknya, katanya kepada LFC TV. Saya pikir Mili juga berdiri di pinggir lapangan, mungkin mengincarnya. Dia baru saja akan masuk ke sana, tetapi Fabinho melakukannya dengan sangat baik. Dia mencetak beberapa gol sekarang dan dia tampaknya telah menguasai titik penalti itu. Akan menarik untuk melihat ketika Mohamed Salah kembali, apakah dia masih mendapat tempat nomor 2 di penalti? Itu bagus, kami membutuhkan itu darinya. Juga berbicara kepada LFC TV, Henderson mengemakan kata-kata rekan Inggrisnya dengan kapten kagum dengan keunggulan mencetak gol yang baru ditemukan gelandang asal Brazil. Mohamed Salah tidak akan senang, dia tidak di sini untuk mengambilnya, kata Henderson. Fabinho mendapat beberapa penalti, beberapa gol baru-baru ini, jadi itu bagus untuknya lagi untuk mencetak gol untuk mengamankan kemenangan pada akhirnya. Tutupnya. Liverpool siap salib Inter Milan dalam perburuan Paulo Dybala. Liverpool dikabarkan Sport Italia dan Tutto Mercato Web kepincut mendatangkan Paulo Dybala pada bursa transfer musim panas tahun ini. The Reds pun siap bersaing dengan Inter Milan dalam perburuan Dybala. Masa depan Paulo bersama Juventus tengah menjadi tanda tanya. Pasalnya Dybala tak kunjung mendapatkan kontrak baru dari Ibiza. Saat ini durasi kerja striker timnas Argentina itu di Bianconeri bakal berakhir pada musim panas 2022. Pembahasan kontrak baru Paulo masih belum menemui titik temu. Pasalnya, direksi Juventus menunda kesepakatan kontrak dengan mantan pemain Palermo tersebut hingga akhir bursa transfer Januari 2022. Padahal, Juventus sudah menyetujui permintaan kenaikan gaji Paulo di angka 10 juta euro. Ketika pembahasan kontrak Paulo masih berjalan alot, Juventus justru berencana mendatangkan striker anyar. Bianconeri tersebut berpeluang besar menggait Dusan Vlahovic dari Fiorentina pada Januari tahun ini. Situasi tersebut membuat posisi Paulo di lini serang Juventus terancam. Andai transfer Vlahovic terrealisasi, Juventus siap kehilangan Dybala secara gratis pada musim panas 2022. Jika tak kunjung mendapatkan kontrak baru, Paulo tak perlu risau terkait kelanjutan karirnya, sebab sejumlah klub elit Eropa dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangan Dybala. Teranyar, Liverpool kepincut memboyong sang pemain ke Stadion Anfield pada musim panas tahun ini. The Reds bisa menggait Paulo Dybala secara gratis karena kontraknya usai pada 30 Juni 2022. Akan tetapi Liverpool bahkan bersaing dengan Inter Milan. Kans Inter menggait Dybala terbilang besar karena mantan direktur Juventus, Beppe Marotta, kini duduk di kursi CEO Nerazzurri.